Jadi peningkatan konektivitas jalan tol di Jawa Timur. Panjang jalan tol Jawa Timur meningkat 273 km dari 2014. Dari 2014. 600 km di tahun 2024. Terus jalan tol Surabaya Mojokerto 336,27 km dan Surabaya Gempol 37,1 km. Waktu 50%, ya. Nah, ini tentunya kan sangat baik. Kalau terkait dengan pertumbuhan ekonominya, ini kan mesti ada dampaknya pertumbuhan ekonominya. Kontribusi di sektor konstruksi di PDRB Jawa Timur meningkat 11,5% pada tahun 2024. Nilai investasinya karena dampak itu tadi, kawasan industri sepanjang koridor tol meningkat rata-rata 15% per tahun sejak 2000. Berarti mengirit waktu 50% untuk secara waktu. Ya. Kemudian tadi Pak disebutkan ada koridor-koridor kawasan ekonomi baru, yang meningkat ya biasanya. Iya, dari nilai investasi yang koridor dilewati jalan tol itu. Mana aja Pak catatannya? Kalau sini kan ini Pasuruan, kan ya? Pasuruan, terus sana Ngawi, Oh, seperti itu ada peningkatan. Oke Pak, kalau itu untuk yang jalan tol ya Pak ya. Terus kemudian untuk yang Pelabuhan Tanjung Perak Pak, dan 5 tahun pertama sih Pak bagi pengusaha pengaruhnya. Tapi sebelum ngomong pelabuhan tak tambahi ya terkait dengan infrastruktur tadi ya. Dari infrastruktur tadi atau terkait dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gebang, Kertasusila ini meningkat dari 6,41% tahun 2014 menjadi rata-rata 7,2% per tahun pada periode 2019-2024. Ada lagi tingkat kemajuan 1,68 pada tahun 2014 menjadi 1,42 pada 2024. Jadi semakin mendekati 1 berarti semakin lancar kemacetan ya Pak ya. Ya. Terus investasi juga begitu, realisasi meningkat dari 51,14 triliun ini tahun 2014. 40 ya triliun ya. Nah sekarang ngomong pelabuhan. Ya Pak, ini jauh. Tadi berarti ini ideal. Termasuk ideal ya Pak. On track lah. Oke. Nah kemudian terkait dengan pelabuhan adalah revitalisasi kan, peningkatan kapasitas pelabuhan meningkat dari 3,1 juta TEUs pada tahun 2014 menjadi 4,6 juta TEUs pada 2024. Ditingkatkan dari 9 meter LWS menjadi 14 meter LWS. Ini memungkinkan kapal berukuran besar sampai 100.000 DWT untuk bersandar. Nah ini ada peningkatan. Terus efisiensi operasional. Drilling time berkurang dari rata-rata 5 sampai 7 hari di tahun 2014 menjadi 2 sampai 8 hari di tahun 2024. Box atau crane atau jam tahun 2024. Jadi ada banyak peningkatan. Terus bagaimana perdagangannya di kawasan pelabuhan? Volume ekspor impor Tanjung Perak meningkat dari 12,3 juta ton pada tahun 2014 menjadi 16,9 juta ton pada tahun 2024. 25% dalam masa 2014 sampai 2024. Ada peningkatan jumlah perusahaan 25%, ini cukup signifikan. Terus daya saing, karena daya saing ini perlu sekali kan. Iya, karena terdampak dari posisi 55 pada tahun 2014 menjadi
posisi 42 pada tahun 2024. Artinya lebih posisi global ya itu Pak ya. Nah itulah kira-kira kalau ngomong untuk pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian Pak di tahun 2014 menjadi 84,5% di tahun 2024. Ini sangat kecepatan rata-rata. Nah, kalau saya mengukurnya di Surabaya meningkat dari 5,4 itu perlu untuk UKM ya. Diperlukan ya saat ini ya. Ada UKM yang kita ngomong e-commerce yang sekarang ini kan per tahunnya bisa sampai 500 triliun perputaran uang. Tapi saat ini dari teman-teman UKM hanya masih menikmati 8%. Artinya 40 triliun menaikkan lah kompetensinya UKM untuk bermain di digital. Terus pertumbuhan ekonomi startup. Ya, untuk ini. Jumlah startup di Surabaya meningkat dari sekitar 50 di tahun 2014 menjadi lebih dari 300 di tahun 2024. Nah ini kan berarti itu menunjukkan peningkatan. Nilai investasi di startup di Surabaya mencapai 450 juta US dollar. Di tahun 2014 hanya 20 juta US dollar. Nah ini peningkatannya cukup signifikan ya Pak. Berarti transformasi digital ini berarti sudah menunjukkan, tapi ke depan masih punya potensi lebih luas lagi ya Pak ya? Masih punya potensi, tinggal kita meningkatkan skill up teman-teman UKM. Terus terkait digitalisasi UMKM gitu. Persentase UMKM di Surabaya yang memiliki present online meningkat dari 18% di tahun 2014 menjadi 75% dari 2,1% di tahun 2014. Terus bagaimana sih inovasi layanan publiknya? Implementasinya 25 aplikasi e-government di Pemkot pada tahun 2024 meningkat dan hanya 5 aplikasi di tahun 2014 menjadi depan di sektor digital. Sudah itu aja. Pak, kemudian masuk ke hilirisasi industri Pak di Jawa Timur. Memang Jawa Timur ini dulu ya. Diversifikasi produknya. Timur meningkat dari produk olahan pertanian. Jadi ini manufaktur yang harus jualan dulu itu Pak. Termasuk hilirisasi. Meningkat dari 2,3 miliar US dollar di tahun 2014 menjadi 4,1 miliar US dollar pada tahun 2024. Dari periode 2014-2024. Jadi ada jumlah yang untuk bahan-bahan produk olahan. Kalau ngomong hilirisasi kan pasti ngomong nilai tambah. Ini juga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Jawa Timur meningkat dari 29,3% di tahun 2014. Apa olahan pertanian? Nah, nilai ekspor produk manufaktur dari Jawa Timur meningkat dari 12,4 miliar US dollar di tahun 2024 menjadi 18,2 miliar dolar pada tahun 2024. Nah, ini hasil dari Jawa Timur sangat optimis ya untuk di tahun-tahun depan. Terus apa lagi di sini ada catatan saya yang perlu disampaikan juga, ini pengembangan klaster industri. Ya, klaster industri di Jawa Timur. Pemerintahan 2014-2024 kan termasuk pengembangan klaster 5 triliun dalam periode 2014 sampai 2024.
24. Ini industri otomotif. Nah ini kami berani memastikan di tahun ke depan banyak sekali investasi karena kartu dan tembaga. Tentunya produk turunannya juga sangat menarik untuk 4.0 kan bukan antara robot dengan manusia ngomongnya, tapi robot dengan robot yang lebih canggih lah. Terus anggaran riset ini juga Jawa Timur sangat penting Pak, penting ya industri yang padat karya akan diarahkan ke wilayah mana yang high teknologi dan padat modal di wilayah mana. Khusus Surabaya ya. Apakah bisa mengurangi angka pengangguran, mengurangi jumlah kemiskinan? Ini adalah saya 365,1 triliun di tahun 2014 menjadi 684,3 triliun di tahun 2024. Peningkatannya juga bagus. Turun dari 2014 menjadi 2014 5,82%, di 2024 menurun jadi 3,72%. Nah, ini penurunannya cukup bagus. Ya, terus terkait kalau ngomong pengangguran pasti ada terkait lapangan pekerjaan. Ya, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta di Surabaya rata-rata 50.000 per tahun dalam periode 2014-2024. Nah, kalau khusus di Surabaya ini juga terkait dengan menurunnya angka pengangguran dan investasi. Tentunya realisasi investasi di Surabaya meningkat dari 19,3 triliun ini 2014 menjadi 41,7 triliun di tahun 2024. Pasti kan bisa ya, manufaktur termasuk UMKM. Nah, terus peningkatan penanaman modal hampir 2 kali lipat lebih ya Pak ya, 19,41 signifikan. Terus peningkatan penanaman modal asing PMA yang membuka usaha di Surabaya dari 498,6 juta di tahun 2014 di tahun 2024 meningkat. Pembangunan tentunya harus pembangunan yang merata atau tidak. Indeksnya itu ukurannya indeks Gini rasio Surabaya ini sangat membaik. Ya, semakin mendekati 0 semakin dianggap merata. Terus persentase penduduk miskin di Surabaya turun dari 5,79% di tahun 2024 menjadi 3,42% tahun 2024. Terus kalau kita ukur daya 24, nah ini kemungkinan di tahun-tahun depan akan lebih naik karena IKN juga ada di Pak. Tadi kalau di Surabaya ya artinya, tapi di situ kan kalau kita ngomong penumpang yang Surabaya khusus Sidoarjo, di situ kan juga ada investasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.